Bagi saya orang-orang kayak Denny Siregar dan Abu Janda ini harus dipertahankan untuk tidak pernah diangkat jadi komisaris. Cocok ya? Karena kalau mereka diangkat, jadi nggak ada lagi yang nyerang Tengku Zul dan kawan-kawan itu gitu. Kalau mereka jadi komisaris kan jadi jaim, pendiam, takut serba salah kan, gitu. Jadi ya biarkan mereka bekerja dengan cara mereka, biarkan negeri ini tetap berwarna, tetap ada orang yang harus mengkonter atau menandingi narasi-narasi provokatif orang seperti Tengku Zul, Fadlizon, dan sejenis dengannya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cinta yang pernah kita sampaikan. Belakangan ini ada banyak orang bahas Abu Janda. Dari partai politik, PKB, PAN, PKS, Demokrat, Golkar, Gerindra, Nasdem, semua bahas Abu Janda. Kecuali PDIP ya, PDIP dan PSI kalau nggak salah. Nah, ada mantan menteri juga bahas Abu Janda. Tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh nasional bahas Abu Janda. Dan sekarang pakar mantan juga mau bahas Abu Janda. Ya meskipun kita satu channel nggak apa-apa, kita gibahin aja begitu. Karena Abu Janda ini menarik menurut saya. Dia orang yang saya temui di kampanye 2019. Kan kalau kita lihat akun sosial medianya begitu, dia itu kan suka joget-joget, marah-marah, kata-katanya tuh nyelekit gitu, terus lucu-lucu begitu kan. Di dunia nyata orang ini ya kayak gitu. Kayak gitu. Dia ini kalau tipe orang yang kalau di tongkrongan itu dia suka bikin rame gitu. Kalau nggak ada dia tuh nggak rame. Dan saya akhirnya paham kenapa dia menamai dirinya sebagai Abu Janda Al-Bollywoodi. Karena mirip seperti film India begitu. Dia dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit joget itu tuh. Abu Janda tuh. Makanya ada Al-Bollywoodinya gitu. Dan ada satu cerita lucu ketika kami diundang kami, ada ratusan orang lah, termasuk salah satunya Abu Janda dan saya. Jadi pagi-pagi dia keliling ke kamar-kamar hotel tuh. Ayo turun, ayo turun, ayo turun. Mas Alip, ayo turun katanya. Saya pikir ini ada apa? Tapi karena pagi-pagi ya refleks kan, kita lapar mau makan gitu ya, biasalah makan pagi sarapan, oke, turun makan. Tapi setelah nasi itu hampir habis gitu, ketika kami udah makan snack atau buah-buahan, Abu Janda nih keliling ke meja, bisik-bisik tuh. Terus nyampe di meja saya, dia bilang, habis ini jangan masuk ke acara dulu ya, ikut saya katanya. Dan dengan lugunya kami ikut aja gitu. Nggak tahu apa maksudnya, iya aja tuh. Habis itu dia sampai di samping kolam, dia kemudian lakukan briefing katanya. Saya sudah bikin lagu, nanti kalian joget-joget ya katanya. Joget-joget sama saya. Kamu kameramennya, kamu pokoknya macam-macam lah, dia tunjuk-tunjuk orang gitu. Dan dengan tanpa paksaan kami ikut instruksi dia gitu. Joget-joget aja tanpa rasa nggak ada apa-apa lah, ya udah kita bantu temen gitu. Setelah acara pulang gitu, malam-malam kita buka HP terus ngelihat video joget-joget tadi di akun dia gitu. Terus dari situlah saya mulai sadar gitu bahwa kami ini semuanya dieksploitasi sama Abu Janda. Dan dari situ saya mulai menyesal begitu. Karena orang-orang mulai tahu bahwa saya tuh satu geng dan kenal sama Abu Janda ini gitu. Karena kan selama ini tuh banyak orang ngiranya saya itu orang desa yang nggak pernah ke kota gitu. Orang desa yang diam di desa terus nggak kenal sama Denny atau Abu Janda gitu. Kenapa saya merasa agak takut dan menyesal? Karena Abu Janda dan Denny ini pembencinya tuh banyak banget. Pembencinya tuh banyak banget dan nggak seru gitu. Nggak serunya kenapa? Karena haters mereka ini dikit-dikit itu kafir, dikit-dikit kalau mereka tersinggung penggal, dikit-dikit bunuh, kan ngeri gitu. Sementara saya ini adalah orang desa yang selalu datang dengan pesan damai begitu. Kalaupun berantem, kalaupun konflik, paling-paling ya sama tukang nasi goreng atau maling panci itu gitu. Maksud saya tukang goreng nasi hambalang gitu. Itu gitu.
Jadi kalau berantem sama manusia setengah kadal yang dikit-dikit tersinggung itu, saya nggak ikut-ikutan gitu. Saya lebih kepada lucu-lucuan aja begitu. Tapi karena kasus ini begitu, saya akhirnya juga jadi paham gitu. Jadi sebelum itu saya tuh kan sering ketemu dan nanya gitu ke Bu Janda sama Denny gitu. Kenapa sih kalian ini kok ngurusi manusia kadal terus, kataku. Kenapa nggak fokus ke politik atau apa gitu? Jangan ngurusin manusia kadal lah, kan mereka gampang tersinggung gitu. Terus mereka jawabannya sama, nanggung mas katanya. Gara-gara video tadi, gara-gara saya dihujat sama kadal-kadal itu, saya akhirnya paham gitu. Iya juga, udah terlanjur dihujat, ya udah nanggung lah, gas sekalian. Makanya saya sekarang ngegas terus sama kelompok-kelompok kadal itu gitu. Nah, setahu saya dan banyak orang lain pasti setuju gitu bahwa Denny dan Abu Janda ini kan memang ruang bermainnya tuh di kelompok-kelompok itu gitu, di kasus intoleransi, SARA dan seterusnya gitu. Makanya saya nggak heran ketika Denny bermasalah dengan orang-orang Tasik, kemudian sekarang Abu Janda bermasalah dengan Natalius Pigai dan Tengku Zulkarnain. Ya memang itu ruang mereka, tempat area mereka bermain gitu. Menjadi masalah, menjadi runyam ketika ada kelompok lain, penonton atau pihak ketiga yang nggak suka dengan ini gitu, nggak suka dengan permainan ini gitu. Makanya mereka kemudian pansos bawa-bawa nama KNPI, mengaku ketua KNPI, melaporkan Abu Janda ke polisi. Terus setelah ketahuan bahwa ternyata dia tuh bukan orang KNPI, bukan ketua aja malah, terus dia bilang kalau Abu Janda tidak ditangkap polisi, saya akan mundur dari ketua KNPI katanya. Ini kan gila. Nggak pernah jadi ketua, terus ngaku ketua, itu kan sama kayak orang pacaran. Orang belum pernah pacaran, kita baru kenal gitu, terus minta putus gitu, kan nggak bisa. Kan nggak bisa kayak gitu ya. Ini gara-gara orang pansus nih jadi runyam semuanya nih. Padahal kan Abu Janda sama Tengku Zul sama Pigainya ya biasa-biasa aja gitu, bukan Pigai yang ngelaporin, bukan Tengku Zul yang ngelaporin gitu. Itu gitu. Itu satu. Kemudian soal partai politik dan Susi Pujastuti ini juga menarik gitu. Ketika Abu Janda kena kasus kepleset gitu, katakanlah begitu. Tiba-tiba hampir semua partai ikut merespon tangkap Abu Janda gitu. Susi Pujastuti yang menurut kita ini sekubu begitu dan pernah juga dibela sama Abu Janda, ternyata ikut nyerang, ayo unfollow Abu Janda katanya. Wah, ini menarik dan orang juga jadi banyak bertanya-tanya, ini ada apa gitu? Kenapa partai politik jadi nyerang Abu Janda? Sebegitu pentingkah posisi Abu Janda begitu? Secara general saya bisa bilang bahwa partai politik itu tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan komunikasi seorang Abu Janda untuk sosialisasi program atau apa gitu. Nggak ada yang mampu. Abu Janda ini bagus di sisi itu gitu. Bahwa partai itu punya massa yang besar, massa yang real, iya. Tapi komunikasi di sosial media itu bab lain gitu. Itu alam lain. Itu alamnya si Abu Janda dan kita gitu. Nah, kalau partai politik yang oposisi seperti PKS dan Gerindra oposisi nggak ya? Ini Gerindra ini agak membingungkan begitu. Manusia setengah-setengah lah kalau dalam manusia ya. Kalau PKS dan Demokrat nyerang Abu Janda itu wajar karena itu partai oposisi begitu. Sementara Abu Janda ini di pihak yang mendukung Jokowi gitu, wajar aja. Mungkin dia pernah nyerang Demokrat, pernah nyerang PKS, nggak apa-apa. Tapi kalau partai koalisi PKB, P3, Golkar, Nasdem ikut nyerang Abu Janda, ini menjadi pertanyaan kenapa? Tapi bagi saya ini ya sebuah drama begitu, drama yang lebih serius, lebih seru dari drama Korea. Karena politik itu soal seni menciptakan ruang dan memanfaatkan sebuah momentum. Partai-partai yang berkomentar soal ini dan ikut menyerukan agar Abu Janda ditangkap, itu pasti sedang memanfaatkan momentum untuk sebuah citra partainya yang pro bineka, yang anti SARA dan seterusnya. Cuma masalahnya kayaknya nih jadi berbalik arah gitu. Susi yang mungkin juga ikut bermain dan ingin memanfaatkan momentum ini karena kayak dia bagaimanapun seorang politisi begitu, dan mungkin juga dia akan maju sebagai calon gubernur atau calon presiden, kita nggak pernah tahu. Dia juga ingin coba memanfaatkan situasi dan itu secara politik boleh-boleh saja, wajar gitu. Nah, itu nggak peduli kamu oposisi atau koalisi, ketika ada sebuah
kasus, momentum, dan itu bisa dimanfaatkan, ya partai itu akan lakukan aja gitu. Bahwa kemudian partainya di lapangan itu SARA, sangat SARA, seperti PKS lah katakanlah, itu sangat memainkan isu SARA untuk meraih suara, itu nggak masalah. Karena apa? Karena ini bab lain, kata PKS. Saya main SARA, main isu SARA untuk menaikkan sebuah popularitas seperti bisa menaikkan Anies ke Jakarta, yaitu dihalalkan hanya untuk sebuah kemenangan begitu. Itu bab lain, kata mereka. Jadi ini harus dipahami bahwa konteks Abu Janda dengan partai politik, dengan Susi dan seterusnya itu hanya sebatas hubungan-hubungan politik begitu. Nah, tapi memang perlu dijadikan pelajaran bagi saya dan teman-teman seperti yang lain begitu. Kayaknya ini menjadi sebuah target atau uji coba begitu. Kalau sampai Abu Janda ini masuk dan kalah dalam pertarungan ini begitu, bisa-bisa target selanjutnya itu ya Denny, Eko, Yusuf Muhammad atau siapalah. Pokoknya bukan saya begitu. Nah, ada pertanyaan yang menarik juga di kolom komentar. Kenapa kok relawan Jokowi, sesama relawan Jokowi, ada yang nyerang Abu Janda gitu? Padahal ini sama-sama relawan nih. Abu Janda itu relawan, yang relawan itu ya relawan gitu. Kenapa nyerang Abu Janda? Jawabannya sederhana. Karena posisi Abu Janda itu, kalau dia nggak ada, itu kan bisa digantikan sama mereka. Digantikan sama orang lain gitu. Kita tuh selalu butuh sosok untuk menyerang-nyerang kelompok manusia setengah kadal itu gitu. Bahwa kemudian mereka beralasan, atau para relawan itu beralasan, ini demi keadilan, kita harus adil sejak dalam pikiran. Kalau salah kita harus tegur dan seterusnya, itu omong kosong. Karena apa? Karena selama ini kalian juga nggak ngapa-ngapain gitu. Kalian emang pernah nyerang Tengku Zul untuk tweet-tweetnya yang sara dan provokatif itu? Enggak gitu. Kalaupun nyerang kan nggak ada efeknya. Itu kan gitu. Ini bukan soal pengadilan. Keadilan itu kita bicara di pengadilan, dan kita bukan hukum gitu. Kita bukan penegak hukum. Ini kita bicara di platform sosial media. Ini bicara dalam konteks sosial media. Itu gitu. Nah, tapi dari kejadian ini juga saya jadi belajar begitu. Orang-orang yang dulu begitu vokal menyerang akun-akun intoleran, radikal dan seterusnya dulu gitu. Sekarang kan sudah banyak yang jadi komisaris begitu ya. Udah banyak yang jadi komisaris. Nah, para komisaris-komisaris ini yang budiman ini dan sudah kayaknya nyaman dengan hidupnya ini sudah tidak lagi menyerang dan membahas keresahan kita soal intoleransi dan seterusnya gitu. Udah nggak ada gitu. Jadi saran saya kepada Pak Jokowi atau Pak Erick Thohir yang mungkin melihat video ini, bagi saya orang-orang kayak Denny Siregar dan Abu Janda ini harus dipertahankan untuk tidak pernah diangkat jadi komisaris. Cocok ya? Karena kalau mereka diangkat, jadi nggak ada lagi yang nyerang Tengku Zul dan kawan-kawan itu gitu. Kalau mereka jadi komisaris kan jadi jaim, pendiam, takut serba salah kan gitu. Jadi ya biarkan mereka bekerja dengan cara mereka, biarkan negeri ini tetap berwarna, tetap ada orang yang harus mengkonter atau menandingi narasi-narasi provokatif orang seperti Tengku Zul, Fadlizon dan sejenis dengannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.